Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nur Safitri, NPM 20110808080 dari kelas F, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dari Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bunda Rahmadiani, MPD. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai skala pengukuran. Selamat menyaksikan. Definisi skala pengukuran. Secara umum, skala pengukuran merupakan sarana untuk menentukan panjang pendek interval yang telah ditentukan dalam satuan alat ukur. Salah satu cara agar bisa mengetahui panjang pendek interval dapat dilakukan dengan melakukan alat pengukuran. Lalu ada menurut ahli, yaitu Ramli 2011. Skala pengukuran merupakan kesepakatan untuk menentukan panjang pendek interval pada alat ukur, baik digunakan untuk dijadikan sebagai acuan ataupun sebagai tolak ukur untuk memperoleh data. Jadi, dengan menggunakan skala pengukuran, maka alat ukur yang digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Setelah proses pengukuran menghasilkan data kuantitatif yang berupa angka-angka tersebut, barulah kemudian ditentukan analisis statistik yang cocok untuk digunakan. Selanjutnya, dalam statistik, skala pengukuran dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang keempat skala rasio. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran paling sederhana atau tingkatannya paling rendah di dalam suatu penelitian. Skala ini hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Misalnya digunakan untuk memberikan label, simbol, lambang, atau nama pada sebuah kategori sehingga akan mempermudah pengelompokan data menurut kategorinya. Pada skala nominal ini, penelitian akan mengelompokkan objek, baik individu ataupun kelompok, ke dalam kategori tertentu dan disimbolkan dengan label atau kode tertentu. Kemudian, angka yang diberikan kepada objek hanya memiliki arti sebagai label atau pembeda saja dan bukan untuk menunjukkan adanya tingkatan. Lalu ciri-ciri dari skala nominal yaitu 1. Kategori data bersifat mutually eksklusif atau setiap objek hanya memiliki satu kategori saja. 2. Kategori data tidak memiliki aturan yang logis atau tidak sembarang. Contoh skala nominal yaitu contoh yang pertama, yang paling umum digunakan yaitu variabel jenis kelamin. Jenis kelamin akan dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, hasil pengukuran tidak memiliki tingkatan tertentu. Artinya laki-laki tidak lebih tinggi daripada perempuan, atau sebaliknya. Di dalam sebuah penelitian, biasanya akan diberi simbol angka sebagai pembeda. Misal, jenis kelamin laki-laki diberi simbol angka 1, jenis kelamin perempuan diberi simbol 0. Simbol angka di sini hanya untuk membedakan saja, tidak menentukan bahwa 1 lebih besar dan 0 dan sebagainya. Selanjutnya yaitu skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan juga tidak harus sama. Skala ordinal ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada skala nominal, karena skala ini tidak hanya menunjukkan kategori saja, tetapi juga menunjukkan peringkat. Di dalam skala ordinal, objek atau kategorinya disusun berdasarkan urutan tingkatannya, dari tingkatan terendah ke tinggi, tertinggi, atau sebaliknya. Ciri-ciri dari skala ordinal antara lain: 1. Kategori data saling memisah. 2. Kategori data ditentukan berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. 3. Kategori data dapat disusun sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Contoh skala ordinal yaitu yang pertama, variabel sikap seseorang terhadap suatu pernyataan. Sikap tersebut merupakan sangat setuju, setuju, biasa saja, tidak setuju, sangat tidak setuju. Pada variabel sikap ini, dari sangat setuju ke sangat tidak setuju menunjukkan kategori dan memiliki tingkatan.
Di sebuah penelitian, kategori tersebut bisa disimpulkan dengan angka. Misal angka 5 untuk sangat setuju, angka 4 untuk setuju, angka 3 untuk biasa saja, angka 2 untuk tidak setuju, dan angka 1 untuk sangat tidak setuju. Yang ketiga yaitu skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang bisa digunakan untuk menyatakan peningkat untuk antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan pun sudah jelas, hanya saja tidak memiliki nilai 0 mutlak. Skala interval ini bisa dikatakan berada di atas skala ordinal dan nominal. Besar interval atau jarak satu data dengan data yang lainnya memiliki bobot nilai yang sama. Besar interval ini bisa saja ditambah atau dikurang. Berikut ini adalah ciri-ciri dari skala interval. 1. Kategori data memiliki sifat saling memisah. 2. Kategori data memiliki aturan yang logis. 3. Kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. 4. Perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori. 5. Angka 0 hanya menggambarkan satu titik dalam skala atau tidak memiliki nilai 0 absolut. Contohnya yaitu yang paling umum pada skala interval adalah suhu. Misal, suatu ruangan memiliki suhu 0 Celcius. Ini bukan berarti bahwa ruangan tersebut tidak ada suhunya. Contoh kedua, jam 00 bukan berarti waktunya kosong atau tidak ada nilainya, karena jam 00 sendiri masih menunjukkan waktu di mana jam 00 sama dengan jam 12 malam. Selanjutnya yang keempat yaitu skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Skala rasio merupakan tingkatan skala paling tinggi dan paling lengkap dibanding skala-skala lainnya. Jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas dan memiliki nilai 0 yang mutlak. Nilai 0 mutlak berarti benar-benar menyatakan tidak ada. Contoh skala rasio yaitu, misal tinggi badan Agung adalah 195 cm, sedangkan tinggi badan Fatinson adalah 95 cm. Pada situasi ini dapat dikatakan bahwa jarak tinggi badan Fatinson dengan Agung adalah 95 cm. Bisa juga dikatakan bahwa tinggi badan Agung 2 kali tinggi badan Fatinson. Sekian video penjelasan mengenai skala pengukuran. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Terima kasih.